Ahli di sidang Sambo CS, UU buka peluang LPSK beri status JC di luar tindak pidana yang ditentukan. Sebenarnya sudah dibatasi secara limitatif ya. Jenis-jenis tindak pidana apa saja yang bisa diberikan status justice kolaborator. Nah, memang ada di bagian akhir itu ada bagian yang kemudian dari yang limitatif menjadi dibuka. Jadi itu kan tindak pidananya sudah ditentukan. Ada tindak pidana berkaitan dengan korupsi, terorisme, narkotika, dan seterusnya, perdagangan orang, kemudian kejahatan-kejahatan yang terorganisir. Tetapi undang-undangnya juga membuka peluang LPSK itu bisa dimungkinkan untuk di luar yang sudah dibatasi itu tadi dengan keputusan LPSK. Bahwa dia mampu memiliki suatu kondisi psikologis untuk berani mengatakan tidak pada pimpinan yang posisinya jauh lebih tinggi. Ditambah lagi permintaan ini pun juga bisa saya katakan di luar kompetensi dia. Jadi di luar repertoar tingkah laku yang bisa dia lakukan. Nah, kemudian tadi ahli juga sempat menerangkan bahwa ahli termasuk dalam tim yang melakukan asesmen terhadap saudara Ricky Rizal. Baik, perlu kami tanyakan dulu sebelum kami lanjut, apakah hadiran ahli di ruang sidang saat ini mewakili tim yang melakukan asesmen tersebut atau hanya mewakili diri pribadi ahli sendiri? Baik, saya hadir di sini. Ada juga saya memiliki surat tugas dari Asosiasi Psikologi Forensik. Betul ya. Artinya apa yang sudah diterangkan oleh ahli psikologi forensik sebelumnya di ruangan ini, ahli benarkan semua atau ada yang berbeda? Yang kesimpulan yang ahli dapatkan. Artinya kesimpulan tersebut karena ini kesimpulan tim, ya betul, bukan person per person, maka kemudian kita lihat sebagai kesimpulan tim, gitu Pak. Berarti dibenarkan semua ya? Ya, artinya saya ada dalam tim itu, maka kemudian itu juga menjadi kesimpulan kami. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK punya wewenang untuk memberikan status justice kolaborator di luar tindakan pidana yang telah ditentukan. Pernyataan itu disampaikan oleh ahli hukum pidana Muhammad Arief Setiawan merespon pertanyaan penasehat hukum Kuatmaruf soal justice kolaborator di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 2 Januari 2023. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sebenarnya sudah dibatasi secara limitatif jenis-jenis tindak pidana apa saja yang bisa diberikan status justice kolaborator. Memang ada di bagian akhir yang kemudian dari limitatif menjadi dibuka, ucap Muhammad Arief Setiawan. Jadi itu kan tindak pidana yang sudah ditentukan. Ada tindak pidana berkaitan dengan korupsi, terorisme, narkotika, perdagangan orang, kemudian kejahatan yang terorganisir. Tapi undang-undangnya juga membuka peluang LPSK itu bisa dimungkinkan untuk di luar yang sudah dibatasi itu. Dalam penjelasannya, Muhammad Arief Setiawan pun menunturkan justice kolaborator dapat diberikan kepada seseorang dengan syarat, bukan pelaku utama dalam tindakan pidana. Syarat-syarat untuk bisa menjadi justice kolaborator selain dari jenis tindak pidana itu adalah dia tidak berstatus sebagai pelaku utama dari tindak pidana yang dilakukan. Nah, itu saya bisa bicara mengatasi dari apa yang bisa dijadikan sebagai justice kolaborator itu, jelas Muhammad Arief Setiawan. Sebagai informasi, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Pol Nofriansah Yosua Huta Barat, LPSK memberikan status justice kolaborator kepada Richard Eliezer Budiang Lumiu. Sebagai justice kolaborator, Richard Eliezer mematahkan skenario Ferdy Sambo dan Putri Cendrawati dalam pembunuhan berencana Yosua, sehingga sejumlah nama juga terseret, yakni Ricky Rizal Wibowo dan Kuatmaruf yang didakwa pasal 340 KUHP subsidi dan pasal 338 Jungto, pasal 55 dan 56 KUHP. Sesuai dakwaan jaksa, Ricky Rizal Wibowo dan Kuatmaruf terancam hukuman mati karena dianggap terlibat bersama-sama Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, Richard Eliezer Budiang Lumiu melakukan pembunuhan Yosua. Sehingga sejumlah nama juga terseret, yakni Ricky Rizal Wibowo dan Kuatmaruf yang didakwa pasal 340 KUHP subsidi dan pasal 338 Jungto, pasal 55 dan 56 KUHP. Sesuai dakwaan jaksa, Ricky Rizal Wibowo dan Kuatmaruf terancam hukuman mati karena dianggap terlibat bersama-sama Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, Richard Eliezer Budiang Lumiu melakukan pembunuhan Yosua. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK punya wewenang untuk memberikan status justice kolaborator di luar tindakan pidana yang telah ditentukan.
Pernyataan itu disampaikan oleh ahli hukum pidana Muhammad Arif Setiawan merespon pertanyaan penasehat hukum Kuatmaruf soal justice kolaborator di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 2 Januari 2023. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sebenarnya sudah dibatasi secara limitatif jenis-jenis tindak pidana apa saja yang bisa diberikan status justice kolaborator. Memang ada di bagian akhir yang kemudian dari limitatif menjadi dibuka, ucap Muhammad Arif Setiawan. Jadi itu kan tindak pidana yang sudah ditentukan, ada tindak pidana berkaitan dengan korupsi, terorisme, narkotika, perdagangan orang, kemudian kejahatan yang terorganisir. Tapi undang-undangnya juga membuka peluang LPSK itu bisa dimungkinkan untuk di luar yang sudah dibatasi itu. Dalam penjelasannya, Muhammad Arif Setiawan pun menuturkan justice kolaborator dapat diberikan kepada seseorang dengan syarat, bukan pelaku utama dalam tindakan pidana. Syarat-syarat untuk bisa menjadi justice kolaborator selain dari jenis tindak pidana itu adalah dia tidak berstatus sebagai pelaku utama dari tindak pidana yang dilakukan. Nah, itu saya bisa bicara mengatasi dari apa yang bisa dijadikan sebagai justice kolaborator itu, jelas Muhammad Arif Setiawan. Sebagai informasi, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Pol Nofriansah Yosua Huta Barat, LPSK memberikan status justice kolaborator kepada Richard Eliezer Budiang Lumiu. Sebagai justice kolaborator, Richard Eliezer mematahkan skenario Ferdy Sambo dan Putri Cendrawati dalam pembunuhan berencana Yosua, sehingga sejumlah nama juga terseret, yakni Ricky Rizal Wibowo dan Kuatmaruf yang didakwa pasal 340 KUHP subsidi dan pasal 338 Jungto, pasal 55 dan 56 KUHP. Sesuai dakwaan jaksa, Ricky Rizal Wibowo dan Kuatmaruf terancam hukuman mati karena dianggap terlibat bersama-sama Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, Richard Eliezer Budiang Lumiu melakukan pembunuhan Yosua, sehingga sejumlah nama juga terseret, yakni Ricky Rizal Wibowo dan Kuatmaruf yang didakwa pasal 340 KUHP subsidi dan pasal 338 Jungto, pasal 55 dan 56 KUHP. Sesuai dakwaan jaksa, Ricky Rizal Wibowo dan Kuatmaruf terancam hukuman mati karena dianggap terlibat bersama-sama Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, Richard Eliezer Budiang Lumiu melakukan pembunuhan Yosua. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK punya wewenang untuk memberikan status justice kolaborator di luar tindakan pidana yang telah ditentukan. Pernyataan itu disampaikan oleh ahli hukum pidana Muhammad Arif Setiawan merespon pertanyaan penasehat hukum Kuatmaruf soal justice kolaborator di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 2 Januari 2023. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sebenarnya sudah dibatasi secara limitatif jenis-jenis tindak pidana apa saja yang bisa diberikan status justice kolaborator.